Lagi dengan saya dalam pembahasan soal tryout TKA Dikpora tahap 2 paket 1 Kabupaten Bantul. Kita lanjutkan di nomor 21 dan seterusnya. Nomor 21, pada trapesium siku-siku panjang PQ-nya ini 6. Kemudian PS-nya lebih besar daripada QR apabila keliling trapesium tersebut lebih dari 40 cm. Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, luas trapesium. Kalau kita nanti diketahui luas trapesiumnya, pol mentok nanti akan ketemu jumlah garis sejajar, jumlah garis jajar doang. Jadi sisi miringnya tuh nanti nggak dapat kita tuh tanpa sisi miring. Sisi miringnya nggak dapat. Padahal kalau si keliling ini kita butuh data semuanya termasuk sisi miring. Jadi kalau pernyataan satu saja nggak cukup datanya. Sehingga kita butuh data panjang PS. Panjang PS-nya kan ini 20. Misalnya nih, panjang QR-nya 12. Berarti kan segini, ini kan kalau saya partisi gini ya. Ini 6, terus segini dia 20 kurangi 12, 8. Kalau triple Pitagoras kan berarti 6 kuadrat plus 8 kuadrat. 64 ditambah kebalik. 36. 36 ditambah 64 110. Sehingga nanti bisa kita cari kelilingnya. Kelilingnya sama dengan misalnya dari sini nih, PQ nih. 6 tambah 12 tambah 10 tambah 20. Hasilnya adalah 6 tambah 2, 8. 1, 2, 3, 4, 48. Sehingga jawabannya adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja dia tidak cukup. Kemudian nomor 22, Pak Ilham memiliki sebidang sawah. Nah, kayak gitu ya. Pernyataan pertama, luas sawah Pak Ilham adalah 546. Luas sawah berarti kan A, jumlah garis sejajar bagi 2 kali tinggi 14 tambah 25 bagi 2 kali tingginya 14. Ini dicoret dapat 7. 14 tambah 25, 39 kali 7. Hasilnya adalah 273. Berarti pernyataan 1 salah ya. Pernyataan 2, luas sawah yang ditanami cabai adalah luas cabainya ini kan 1/4 lingkaran ya. Berarti 1/4 PR kuadrat. 1/4 kali 22 per 7 kali 14 kali 14. Ini dicoret sama ini dapat 2. 2-nya sama ini 2. Ini 11. 11 dikalikan dengan 14, 154. Pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, selisih luas sawah yang ditanami cabai dan terong adalah, ini berarti luas terong 273 dikurangi 154. Hasilnya 119. Berarti selisih cabai dan terong 154 kurangi 119. Dapatlah hasil 35. Pernyataan yang ketiga benar ya. 23, karton yang tersedia untuk produk hari itu sebanyak 10 lembar. Jadi ini adanya 10 lembar. Berukurannya 120 dikali 80.
Ibaratnya misal saya punya kotakan kayak gini, ukurannya 120, ini 80. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling berhubungan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kertas yang saling berhubungan dan bukan menggabungkan hasil potongan kain. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah, kita cek, ini kan berarti tingginya dari ujung sampai ujung 10 tambah 10 tambah 20, 40 ya. Kemudian ini panjangnya 12,5 tambah 12,5, 25 tambah 10, 35. Ibarat kata, ini misalnya segini, 35, berarti kan dapat 2 ya. Dapat 2 gini. Kemudian yang 40, 40, 40, 40, dapatlah 3. Gitu ya, berarti totalnya ada 6. Sehingga hasilnya 6 kali 10, 60 yang B. Kemudian nomor 24, volume bagian bangun yang berbentuk limas adalah volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali 50 kali 30 kali tingginya berarti berapa? Kalau tingginya ini kan berarti 50 dikurangi 20 ya, 30. Hasilnya adalah coret-coret ini 10. 5 kali 3, 15. 15 tambah nolnya 3. Tuh 2, 3. Pernyataan 1 salah ya. Pernyataan 2, selisih volume bagian bangun yang berbentuk balok dan limas adalah volume balok panjang kali lebar kali tinggi. 50 kali 30 kali 20. 50 kali 20 itu kan udah 1000 ya. 1000 kali 30, 30.000. Selisihnya kan berarti 15 cm kubik ya. Berarti pernyataan 2 benar. Selisihnya 30.000 kurangi 15.000 cm kubik. Pernyataan yang terakhir, volume market rumah tersebut adalah, ini berarti tinggal jumlahin ya. 30.000 ditambah 15.000 berapa? 45.000. Salah ya pernyataannya. Kemudian nomor 25. Jika volume air dalam wadah sekian, ketinggian air tersebut adalah, ini kita cek dulu tinggi dari limasnya. Kok limas sih? Kerucutnya. Berarti kan 46 dikurangi dengan 25, 21. Nah, kemudian kita kan punya volume si kerucut ini pi r kuadrate per 3. Berarti kan pi kali 14 kali 14 dikali 21 ya. Tingginya dibagi 3. Ini kan kecoret, dapat 7 ya. Kayak gitu. Kita save dulu sampai di situ. Kemudian volume total itu kan sama dengan volume kerucut ditambah volume tabung. Berarti pi kali 14 kali 14 kali 7 ditambah pi dikali 14 kali 14 kali T. Dan tadi volume totalnya adalah 3724 pi. Nah, ini kalau saya keluarkan 3724 pi kan sama dengan, ini kan yang sama kan 14 pi. Ini kita keluarkan 14 kali 14 pi dalam kurung 7 ditambah tinggi, berarti 3724 pi dibagi 14 kali 14 pi sama dengan 7 plus tingginya. Pi-nya dicoret. Sehingga
Dapatlah 3724 dibagi 14 dibagi 14 lagi adalah 19. Sama dengan 7 ditambah tinggi. Sehingga tingginya 19 kurangi 7. Tingginya sama dengan 12. Tapi ingat, ini adalah tingginya si tabung. Sehingga kalau misalnya ditanya ketinggian air, yang dimaksud ketinggian air tersebut ketinggian air pada tabung plus kerucut. Punyanya tabung tadi kan ini udah ketemu nih 12, punyanya kerucut 21. Hasilnya adalah 33 cm. Yang C. Kemudian nomor 26. 26 di sini ada bacaan. Berdasarkan permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemaran udara pada rentan 0 sampai 15, 0 sampai 15 memiliki kualitas udara yang baik. 51 sampai 100 kualitas udaranya sedang, dan rentangnya 101 sampai 200 kualitas udaranya tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut data kualitas udara per 30 September 2025. Kita cek pernyataannya. Pertama, Sumatera Selatan memiliki indeks kualitas udara terburuk di Indonesia. Benar ya, Sumatera Selatan ini paling atas ya pernyataannya. Benar. Pernyataan 2, kualitas udara di Jambi jauh lebih baik daripada di Riau. Jambi ini, kemudian Riau. Di Jambi lebih baik daripada Riau. Salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, Sumatera Utara memiliki kualitas udara yang baik. Sumatera Utara dia memang paling paling pendek. Cuman ingat, dia ini loh mulai startnya tuh 70. 70 harusnya dia sudah masuk di kualitas udara yang sedang. Jadi bukan baik lagi, tapi sedang. Berarti pernyataannya salah. Terus pernyataan terakhir, tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Ya, benar ya. Karena ini masih di bawah 100 semuanya. Kemudian nomor 27. Pernyataan 1. Peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan atau paling besar terjadi pada periode bulan September ke Oktober. Kita cek. September ke Oktober ini kan dia naiknya 10. Oktober ke November naiknya 5. Agustus sampai September dia minus 5, dan Juli sampai Agustus dia plus berapa? 25, 15 ya. Sehingga pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, jika setiap pengunjung di bulan November itu berarti 150 ini ya, membeli satu alat tulis, maka jumlah penghapus yang terjual adalah 15 buah. Berarti 150 dikali penghapusnya 10% ya. 10 per 100 sama dengan coret, 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 coret. 15. Benar ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan. Salah ya, karena di bulan Agustus sampai September dia mengalami penurunan. Kemudian pernyataan 4, rata-rata pengunjung koperasi tersebut setiap bulan adalah 139 siswa. Oke, kita cek. 125 ditambah 140 ditambah 135 ditambah 145 ditambah 150 dibagi total datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 695 dibagi 5, 139. Benar. Kemudian nomor 28. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 9 76. Berdasarkan informasi tentukan benar atau salah. Jika ada siswa dengan nilai kurang dari 76, maka ada siswa yang nilainya lebih dari 76. Benar.
Karena kalau misalnya nilainya cuman pas di 76, katakanlah pasti nanti nilai rata-ratanya malah di bawahnya. Kemudian, sebagian besar siswa di kelas tersebut nilainya pasti 76. Salah. Karena belum pasti 76. 76 itu adalah ratanya. Kemudian, jika ada 3 siswa memiliki ujian susulan dengan nilai 65, 70, dan 75, maka nilai rata-ratanya kurang dari 76. Berarti kita cek. Tadi kan nilai rata-ratanya kan 76. Tambah 65 ditambah 70 ditambah 75 tambah 76. 1, 2, 3, 4. Kok ada 4? Yang terakhir ternyata nggak ikut. 77, 5 ya. Ini dibagi dengan 4. Sama dengan 286 dibagi 4. Hasilnya 71,5. Pernyataannya benar ya, karena dia bilangnya kurang dari 76. Nomor 29, jika spinner tersebut diputar undi sekali, peluang tanda panah menunjukkan bilangan faktor prima dari 10. Sekarang kita cari dulu faktornya 10, itu kan kalau dibagi 1, 2, kalau dibagi 1, 10, kalau dibagi 2, 5. Faktor primanya dia berarti 2 dan 5. Sehingga peluangnya adalah 2/10. Kalau disederhanakan 1/5 yang A. Kemudian lanjut nomor 30. Berdasarkan data tersebut, jenis vaksin yang paling tepat diproduksi dalam skala besar adalah, kita cek dulu ya satu-satu. Vaksin A berarti 250/400 kali 100%. Coret, hasilnya //adalah 62,5%. Kemudian vaksin B di sini ya, yang B 300/450 kali 100%. Coret sama dengan 66,67%. Kemudian yang C 210/300 kali 100%. Coret 21 dibagi 3 dapat 70%. Dan terakhir yang D 325 dibagi 500 kali 100%. Coret 325 sama dengan 65%. Jadi yang paling efektif adalah yang C. Baik, sekian pembahasan soal tryout Kabupaten Bantul yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.